Selamat sore Bapak, Ibu, dan seluruh umat Tarsisius yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam pendalaman iman online pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Mari kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan yang sejati, Engkau merintis jalan keselamatan bagi orang benar dan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu merindukan Dikau, agar kami senantiasa mendapatkan pertolongan untuk hidup secara benar sesuai kehendak-Mu. Dengan perantaraan Yesus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Bacaan hari ini diambil dari Yesaya dan Injil Matius. Renungan singkat dari bacaan di atas. Bapa Surgawi tahu apa yang kita butuhkan. Maka Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesuslah sumber segala sumber apapun yang kita perlukan. Jadi, jangan mencari kesana kemari, tetapi carilah Yesus. Bagian yang mesti kita lakukan adalah hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Jagalah kekudusan diri kita dan menuruti apa yang Tuhan nasihati, serta setia mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Hari-hari semakin sulit, mencari uang pun semakin ketat persaingannya. Jika hanya mengandalkan kemampuan diri, bisa stres loh. Kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Yesus? Jangan pernah mencoba berharap kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Hidup akan semakin terjerat oleh ketidakpastian dan kita akan semakin terpuruk. Mungkin saja sepertinya merupakan solusi atas masalah hidupmu, karena memang hal-hal di luar Tuhan pada awalnya menyenangkan, tetapi pada akhirnya keadaan hidupmu semakin parah, bahkan menuju kehancuran. Musuh kita adalah iblis. Sejak dahulu kala, iblis amat sangat berpengalaman membujuk manusia dengan menawarkan kesenangan duniawi. Hati-hatilah menjaga hawa nafsu kedagingan diri kita, sebab dari situ iblis bisa masuk dan menyebarkan kebohongan, dan mengiming-iming kenikmatan badaniah dan kenikmatan jiwa. Kita seharusnya memahami bahwa hidup di dunia ini memang sulit, karena dunia ini bukan tempat kediaman kita. Di sini cuman perziarahan. Saat kesusahan datang menerjang hidup kita, segeralah datang kepada Yesus, karena Dia akan memberi kelegaan, penghiburan, kekuatan melalui penyertaan Roh Kudus. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Artinya, kita tidak terbebas sama sekali dari masalah hidup kita. Hidup itu pasti ada masalah, tapi bagaimana kita merespon masalah tersebut dan seberapa lama kita berada di tengah pusaran masalah tersebut. Jika kita datang kepada Yesus dan mengikuti nasihatnya, maka kekuatan kita menjadi berlipat ganda, mampu menggilas pusaran masalah hidup. Persoalannya adalah seringkali kita mau memakai kekuatan kita sendiri, dan ketika sudah mentok dan gak berhasil, baru mencari Yesus. Banyak contoh orang yang sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Tuhan, namun kita perlu sadari bahwa tidak semua doa-doa kita dipenuhi oleh Tuhan. Mungkin Anda telah berdoa sekian lama tetapi belum juga menerima jawaban dari doa tersebut. Biasanya tergoda untuk komplain kepada Tuhan, atau paling sedikit bertanya kepada Tuhan, "Mengapa ya Tuhan?" Biasanya kita membela diri dengan mengatakan bahwa permintaan kita untuk kebutuhan hidup, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan hanya Tuhanlah yang tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita renungkan kembali kecemasan-kecemasan apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi kecemasan itu? Apakah mengandalkan kekuatan sendiri ataukah mengandalkan orang lain? Marilah kita persembahkan kecemasan itu dalam doa-doa kita, dalam bimbingan Yesus. Pastikan kita akan menemukan jalan terbaik untuk mengatasi kecemasan itu, dan kita menjadi damai dan tenang. Allah
Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah memberi kami kekuatan melalui sabda putramu yang kami kenangkan. Ajarilah kami untuk dengan tekun dan setia memanggul setiap beban yang kau pasang di atas bahu kami, seraya berjalan mengikuti putramu menuju kebahagiaan surgawi, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Bapak Ibu dan semuanya diramaikan dan digayangkan sharing nanti, ditunggu pukul 18.30. Matur nuwun, berkah dalem.